Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 24 September tahun 2024. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Amsal bab 21 ayat 1 sampai 6 dilanjutkan dengan ayat 10 sampai 13. Hati raja laksana batang air di tangan Tuhan, yang Dia alirkan kemana saja Ia kehendaki. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih berkenan di hati Tuhan daripada kurban. Mata yang congkak dan hati yang sombong, yang menjadi pelita orang jahat, adalah dosa. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Hati orang fasik mengingini kejahatan dan tidak menaruh belas kasih kepada sesamanya. Jikalau si pencemooh dihukum, orang yang tak berpengalaman menjadi bijak, dan jikalau orang bijak diberi pengajaran, ia akan memperoleh pengetahuan. Yang Maha Adil mengawasi rumah orang fasik dan menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan. Siapa yang menutup telinga bagi jeritan orang lemah tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 8 ayat 19 sampai 21. Pada suatu hari datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus hendak bertemu dengan Dia. Tetapi mereka tidak dapat mencapai Dia karena orang banyak. Maka diberitahukan kepada Yesus, "Ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan Dikau." Tetapi Yesus menjawab, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Tema renungan kita pada hari ini adalah mendengar dan melaksanakan firman. Setiap orang lahir dalam keluarga dan memiliki keluarga. Dalam arti itu, istilah sebatang kara sebenarnya tidak merujuk pada fakta. Jika ditelusuri, selalu dapat ditemukan kaitan keluarga antara yang dijuluki sebatang kara dengan orang-orang lain. Barangkali bukan selalu sebagai keluarga bati, tetapi bisa dimengerti dalam ikatan keluarga yang lebih luas. Begitu lazimnya keluarga sebagai wadah relasi awal dan berkelanjutan di dalam hidup, sehingga ketika Allah menjelma menjadi manusia, Ia juga masuk dalam ikatan keluarga. Yesus Sang Putra Allah lahir dalam keluarga Yosef dan Maria, yang kemudian kita kenal sebagai keluarga kudus Nazaret. Yesus, Maria, dan Yosef. Keluarga bati ini tentu memiliki keluarga yang lebih luas, misalnya dengan paman dan tante, serta ponakan dan sepupu. Adegan menegangkan dalam Injil hari ini seakan-akan mencuatkan pengingkaran dan penolakan Yesus terhadap keluarganya. Tetapi tentu saja Yesus tidak bermaksud mengingkari dan menolak keluarganya sendiri, apalagi ibunya Maria hadir di sana. Kita perlu ingat bahwa dalam Injil Lukas, adegan ini dikisahkan setelah pengajaran Yesus tentang firman Allah dengan perumpamaan tentang benih dan pelita. Jawaban Yesus, "Ibuku dan saudara-saudaraku, ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya," menggaungkan kembali akhir dari perumpamaan tentang penabur dan benih. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Saudara-saudariku terkasih, melalui Yesus kita semua menjadi saudara. Ia mengubah tatanan relasi dan menunjukkan bahwa persaudaraan sejati melampaui pertalian darah dan daging. Allah adalah sumber sejati semua relasi, dan karena itu Ia menghendaki agar semua relasi kita, termasuk ikatan keluarga, berakar dalam cinta dan kebaikannya. Seperti ditekankan dalam bacaan pertama, semuanya pada akhirnya ada di tangan Allah. Kita menjadi satu keluarga, yaitu keluarga Allah, karena diikat oleh ketekunan untuk mendengarkan firman Tuhan dan tekad untuk mengutamakan Allah di atas segala sesuatu dengan menjadi pelaksana firman. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.